Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam pembahasan Syarah Rohbiyah fi Ilmil Faraid, yaitu sebuah syarah yang membahas penjelasan dari matan Rohbiyah dalam ilmu mawaris. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab tentang pembahasan babut ta'sib, yaitu tentang ta'sib atau asobah. Kita akan membahas bait 73 sampai dengan 83. Kita langsung masuk ke pembahasan daripada isi matan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa hukka an nashra'a fit ta'sibih bi kulli qawlim mujazin musibih. Menjadi keharusan bagi kami untuk menguraikan perkara ta'sib dengan uraian yang ringkas namun tepat. Pada bait ini di awal 3 bait pertama mu'alif akan menjelaskan apa definisi daripada ta'sib. Fakullu man ahraza kullal mali minal qarabati awil mawali. Setiap ahli waris yang mendapat seluruh harta, baik dari kerabat maupun orang yang memerdekakan mayit, au kana ma yafdulu ba'dal fardilah fahuwa akhul usubatil mufaddalah. Atau ahli waris yang mendapatkan kelebihannya atau sisa setelah diambil untuk ashabul furud, maka dia adalah asobah yang diistimewakan. Nah, ini adalah definisi daripada ta'sib atau asobah. Kemudian pembagiannya akan dijelaskan di bait berikutnya. Jadi asobah atau ta'sib itu ada 3 macam. Yang pertama, asobah bin nafsi. Kal abi wal jaddi wa jaddil jaddi wal ibni inda qurbihi wal mu'di. Asobah bin nafsi itu seperti bapak, kakek, kemudian kakeknya kakek, anak lelaki kandung, dan keturunannya ke bawah. Wal akhi wa banil akhi wal a'mami was sayyidil mu'tiki zil in'ami. Saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan, kemudian ada paman, saudara laki-laki dari bapak, lalu kemudian tuan yang memerdekakan budaknya, kemudian mendapatkan kenikmatan. Wa hakaza banuhumu jami'a fakun lima azkuruhu sami'a. Demikian pula keturunan mereka seluruhnya, maka hendaklah kalian mendengarkan apa saja yang aku sebutkan. Nah, yaitu keturunan daripada yang disebutkan di atas ini, ya. Keturunan daripada saudara laki-laki atau keturunan dari paman, dan juga keturunan dari yang memerdekakan budak. Wa ma lizil bu'da ma'al qaribih fil irsi min hazin wala nasibih. Ketika asoba yang nasabnya lebih jauh bersanding dengan asoba yang nasabnya lebih dekat dalam harta pusaka, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Nah, nanti kita akan jelaskan di syarahnya di belakang. Wal akhu wal ammu li ummin wa abi aula minal mudli bisyatrin nasabi. Saudara laki-laki dan paman kandung dari jalur bapak lebih utama yang daripada yang terkait sepanjang nasabnya. Apa maksudnya nanti kita akan jelaskan di belakang.
Nah, kemudian itu tadi asobah bin nafsi, lalu kemudian berikutnya ada asobah bil goiri dan asobah ma'al goiri. Nah, apa itu asobah bil goiri? Asobah bil goiri itu wal ibnu wal akhu ma'al inasi yu'assibanihinna fil mirasi. Anak laki-laki dan saudara laki-laki yang bersanding dengan perempuan-perempuan, ya perempuan-perempuan ini adalah pasangan mereka, ya. Jadi anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan ya, yang lainnya. Ya. Maka keduanya membuat perempuan-perempuan tersebut sebagai asobah. Nah, disebut dengan asobah bil ghairi. Lebih lengkap nanti kita akan syarah di belakang. Kemudian berikutnya yang ketiga asobah ma'al ghairi. Nah, apa itu asobah ma'al ghairi? Wal akhawatu intakun banatu fahunna ma'hunna mu'assobatu. Saudara-saudara perempuan jika bersanding dengan anak-anak perempuan si mayit, maka saudara-saudara perempuan menjadi asobah karena ada anak-anak perempuan. Walaysa fin nisa'i turun asobah illa allati mannat bi'itski raqabah. Tidak ada ahli waris perempuan yang menjadi asobah dengan sendirinya kecuali perempuan yang berderma dengan memerdekakan si mayit. Oke, baik kita coba bahas ya. Jadi bab ta'sib, ya, bab tentang ta'sib atau asobah. Jadi asobah itu ada 3 macam. Apa itu? Yang pertama asobah bin nafsi. Kemudian yang kedua asobah bil ghairi. Dan yang ketiga adalah asobah ma'al ghairi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama asobah bin nafsi. Nah asobah bin nafsi seperti yang dijelaskan tadi di matan Rohbiyah tadi disebutkan bahwa asobah bin nafsi itu adalah terjadi pada beberapa ahli waris yang mana itu kalau di kalangan kerabat adalah yang laki-laki, ya, yang laki-laki. Jadi semuanya yang laki-laki di kalangan kerabat. Sementara suami istri ini tidak termasuk asobah, mereka termasuk ashabul furud. Ya. Nah, bagaimana memahaminya? Yang pertama untuk yang ada pasangannya, yaitu yang ada pasangannya kan anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki, ada pasangannya cucu perempuan, kemudian saudara kandung laki-laki, ada pasangannya saudara kandung perempuan, lalu saudara sebapak laki-laki, ada pasangannya saudara perempuan. Nah, untuk yang 4 ini, syarat mereka mendapatkan asobah bin nafsi itu ketika tidak ada saudaranya yang perempuan. Ya. Nah, seperti ini posisinya. Jadi tidak ada saudaranya yang perempuan. Nah, barulah kemudian semua yang laki-laki yang ada di di bagan ini kecuali suami dan saudara seibu yang laki-laki yang ini. Suami dan saudara seibu yang laki-laki semuanya mendapatkan asobah bin nafsi. Kita mulai dari furu yaitu anak laki-laki, kemudian yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mendapatkan asobah bin nafsi, kemudian ketiga naik ke atas ke bapak, baru kemudian keempat naik ke atas lagi ke kakek. Lalu berikutnya turun ke saudara, ya, saudara kandung laki-laki. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, di sini kita buat garis zigzag, ya. Jadi saudara kandung laki-laki, kemudian saudara sebapak laki-laki, baru turun ke bawah, ya, dengan zigzag anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, lalu zigzag ke sampingnya, ya, anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Ya, yang ke-8. Lalu kemudian naik ke atas yang ke-9 ke paman. Nah, dari paman ini kita buat juga garis zigzag. Selanjutnya ke paman sebapak, lalu zigzag ke bawah. Anak laki-laki dari paman kandung, baru anak laki-laki dari paman sebapak. Jadi ini untuk mengingatnya kita buat saja zigzag. Tapi zigzag yang pertama dibuat itu dari saudara dulu. Turun ke bawah ke ponakan. Baru zigzag yang kedua dari paman kandung. Zigzag ke bawah ke ini sepupu ya. Anak laki-laki dari paman kandung. Kemudian asobah yang terakhir binafsi adalah mu'tik atau mu'tikoh. Laki-laki atau perempuan yang membebaskan daripada mayit. Jadi asobah bin nafsi, ya, kalau dalam suatu kasus waris ingin kita selesaikan terdapat asobah yang lebih dari satu, maka
hanya boleh satu yang kita ambil. Nah, apa patokannya? Kita ambil patokannya dari angka yang paling kecil. Nah, nanti setelah itu angka yang selanjutnya itu sudah tidak mendapatkan lagi bagian waris dari asobah. Ya. Jadi kalau misalnya bagian warisnya hanya asobah saja, berarti dia sudah terhalang dari mendapatkan harta waris. Tapi kalau masih ada bagian yang lain, seperti bapak ini ya. Bapak ini ketika ada anak laki-laki, dia terhalang dari asobah. Tapi masih ada bagian waris yang lain, yaitu 1/6. Ya, 1/6 masih ada untuk bapak. Jadi yang pertama kita ambil dulu nomor 1. Berarti kalau asobah bin nafsi sudah diambil oleh nomor 1, ada nomor 1 ini anak laki-laki, maka nomor 2 dan seterusnya sampai 13 ini terhalang dari mendapatkan jatah asobah. Kalau seperti ini, anak laki-laki di bawah dan paman juga, ini semuanya jatah warisnya hanya asobah. Berarti kalau seperti itu sudah tidak terhalang, sudah terhalang dari mendapatkan harta waris. Kita buat contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya ada seorang laki-laki yang meninggal, dia posisinya sebagai seorang suami, ahli warisnya adalah istri, kemudian seorang anak laki-laki, seorang saudara kandung laki-laki, seorang paman kandung. Nah, kalau kita lihat kasus ini, berarti istri itu mendapatkan 1/8. Kenapa mendapatkan 1/8? Karena ada furu, yaitu di sini posisinya ada anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki, nah dari bagian di atas ini kita lihat anak laki-laki itu mendapatkan asobah. Kemudian ada seorang saudara kandung laki-laki, yang ini dia posisinya. Ini juga mendapatkan asobah. Lalu kemudian ada paman kandung, ya ini paman kandungnya, ini juga dapat asobah. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa di sini terdapat 3 asobah, ya 3 asobah untuk anak laki-laki, kemudian saudara kandung laki-laki dan paman kandung. Karena dalam perhitungan waris itu hanya boleh ada 1 asobah, maka yang lainnya itu terhijab. Seperti itu. Jadi yang dapat harta waris hanyalah istri dan seorang anak laki-laki. Berikutnya ada asobah bil ghairi. Nah, asobah bil ghairi seperti tadi disebutkan di matan, itu terjadi pada ahli waris yang memiliki pasangan. Nah, siapa itu? Pertama, pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasangan cucu laki-laki dan cucu perempuan. Berikutnya yang ada saudaranya ya. Berikutnya adalah saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Yang terakhir yang keempat, saudara sebapak laki-laki dan saudara sebapak perempuan. Nah, kalau ini terdapat seperti ini, maka mereka semuanya ini mendapatkan yang namanya asobah bil ghairi. Ya. Ini asobah bil ghairi yang nomor 1, kemudian ini asobah bil ghairi nomor 2, kemudian saudara kandung, ya, laki-laki perempuan mendapatkan asobah bil ghairi nomor 3, lalu kemudian yang terakhir saudara sebapak laki-laki dan perempuan ini mendapatkan asobah bil ghairi nomor 4. Nah, untuk asobah bil ghairi ini nanti yang laki-laki dan perempuan ini ya mereka berbagi di harta waris itu untuk jatah asobah ya, jatah asobah bil ghairi itu mereka 2/1 ya, 2/1. Laki-laki 2, perempuan 1. Seperti asobah bin nafsi, asobah bil ghairi juga ketika kita melakukan perhitungan waris hanya boleh mengambil 1 asobah. Nah, nanti yang selainnya itu berarti sudah terhalang dari mendapatkan asobah. Apa patokannya? Patokannya adalah angka ini. Ya, jadi asobah bin nafsi, asobah bil ghairi yang pertama itu adalah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sudah diambil oleh anak laki-laki dan anak perempuan ini berarti nomor 2 ya, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3 dan pasangan nomor 4 itu terhalang dari mendapatkan waris jatah asobah bil ghairi. Contoh kasus ya. Contoh kasus misalnya meninggal seorang laki-laki, ya, posisinya adalah suami menjadi mayit, kemudian ahli warisnya ya, lalu kemudian ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, lalu seorang saudara kandung laki-laki dan seorang saudara kandung perempuan. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anaknya yang hidup ya. Dia ada furu, maka mendapatkan 1/8. Lalu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan ini, yang ini pasangan ini, ya, mereka mendapatkan asobah bil ghairi. Jadi kalau istri 1/8 berarti sisanya untuk asobah bil ghairi ini. Berarti sisanya adalah 7/8. Lalu
pasangan saudara kandung, ya, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan ini, asalnya mereka juga mendapatkan asoba bil ghairi. Asalnya mereka juga mendapatkan asoba bil ghairi. Nah, tetapi karena asoba bil ghairi sudah diambil oleh nomor 1, sementara dia ini posisinya nomor 3, maka dia terhalang atau mahjub. Nah, kemudian asobah yang ketiga itu adalah asobah ma'al ghairi. Nah, asobah ma'al ghairi itu terjadi pada pada 4 orang, ya, pada 2 orang, ya, pada 2 orang, yaitu saudara kandung perempuan dan saudara sebapak perempuan. Terjadi kalau terjadi sebuah kondisi. Apa kondisinya? Kondisinya itu adalah, saya ulangi ya, kondisinya adalah di bawah ini furu anak laki-laki dan cucu laki-laki ini sudah tidak ada, ya. Ini dulu yang pertama, ini tidak ada. Boleh memang tidak punya atau sudah. Ini yang pertama. Kemudian di saudara, ya, sudah tidak ada juga yang laki-lakinya, baik saudara kandung maupun saudara sebapak, ya, atau salah satunya, ya. Yang penting tidak ada pasangannya yang laki-laki. Lalu kemudian di atas di sini itu juga tidak ada, ya. Tidak ada bapak dan juga tidak ada kakek, ya. Kenapa? Karena kalau ada bapak atau kakek, maka kalau ada bapak jelas ini semua termahjub. Sementara kalau ada kakek, ini menjadi waris kakek bersama saudara. Yang nanti akan ada penjelasannya tersendiri. Nah, kalau sudah terjadi kasus seperti ini, kondisi seperti ini, jadi di furu di bawah mayit tidak ada yang laki-laki, lalu kemudian di atas itu juga tidak ada yang laki-laki, di atasnya mayit bapak dan kakek itu tidak ada laki-laki, kemudian di sini juga pasangannya tidak ada yang laki-laki, tidak ada saudara kandung laki-laki dan tidak ada saudara sebapak laki-laki. Kalau terjadi kondisi seperti ini, maka yang saudara di bagian yang perempuan ini mendapatkan namanya asobah ma'al ghairi. Dia mengambil sisa harta nanti. Termasuk juga kalau dia saudara perempuan sebapak. Jadi saudara kandung perempuan dan saudara sebapak perempuan. Nah, lalu bagaimana yang di bawah sini? Yang anak perempuan dengan cucu perempuan. Maka mereka ini kembali ke jatah warisnya yang asli. Jatah warisnya yang asli itu adalah kalau anak perempuan bisa dapat setengah atau 2/3, sementara cucu perempuan bisa dapat setengah, 2/3 atau 1/6. Ya, sudah kita bahas di Ashabul Furud. Ya. Nah, bagaimana mengambil asobah ma'al ghairinya? Karena kan tadi kita sudah bahas bahwa dalam perhitungan waris hanya boleh ada satu asobah. Untuk menentukannya maka kita buat urutan, ya. Jadi ini berdasarkan kedekatan terhadap mayit. Jadi ini nomor 1 dan ini nomor 2. Artinya kalau sudah diambil oleh saudara kandung perempuan asobah ma'al ghairi ini, maka yang nomor 2 ini sudah terhalang dari mendapatkan harta waris. Kita buat contoh, ya. Contoh misalnya ada seorang meninggal laki-laki, kemudian ahli warisnya adalah istri, ya. Kemudian seorang anak perempuan yang ini, lalu kemudian seorang saudara kandung perempuan di sini dan seorang saudara sebapak perempuan. Maka dari sini istri itu mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada furu, anak-anak perempuan. Nah, adapun saudara kandung perempuan di sini itu mendapatkan asobah ma'al ghairi, ya. Maksudnya. Kenapa? Karena tidak ada yang laki-laki di sini, tidak ada juga di sini laki-laki dan juga tidak ada laki-laki di atas ini. Nah, adapun saudara kandung sebapak yang perempuan yang ini di sini, ini hukum asalnya juga mendapatkan asobah ma'al ghairi, hukum asalnya, ya. Nah, tetapi karena di sini ada 2 yang mendapatkan asobah ma'al ghairi, maka kita ambil yang nomornya paling dekat dengan mayit, yaitu nomor 1. Nah, adapun yang nomor 2 ini jadinya mahjub, terhalang dari mendapatkan harta waris. Oke. Baik, jadi demikian pembahasan tentang asobah. Tadi sudah dibahas di awal bahwa asobah itu adalah orang yang mendapatkan sisa harta setelah ashabul furud itu dibagikan harta. Kalau dia sendiri berarti dia mengambil seluruh harta yang ada. Demikian, semoga bermanfaat dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan di matan berikutnya. Apabila pemirsa channel Ilmu Waris ingin mendapatkan materi ini, silahkan di-download di deskripsi dari video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali di pembahasan matan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.